Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami dari kelompok SMP, Pak Hairul sebagai coach, Ibu Feni Anggreni sebagai coach, dan Ibu Kristina saya sendiri sebagai pengamat. Kami akan mempraktekkan proses coaching model Tirta pada kasus sebagai berikut. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tadi. Murid ini merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat ibu tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Silakan menyimak alur cerita. Diceritakan situasi anak-anak sedang belajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 pada pukul 7:15 dengan pertemuan virtual menggunakan Google Meet. Nak Feni, bisakah setelah pembelajaran daring ini Bapak video call? Baik, Pak. Di saat jam pembelajaran daring selesai pada pukul 9:35, bertepatan dengan jam istirahat, coach menghubungi coach tadi melalui video call. Assalamualaikum, Fen. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Coach mulai mengadakan komunikasi asertif kepada coach. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu sering galau dan tidak mood pada saat Bapak mengajar. Apa ada masalah yang sedang kamu hadapi? Iya, Pak. Saya memang lagi tidak mood dan sedang galau dalam belajar, Pak. Bisakah Feni ceritakan masalah yang membuat Feni jadi tidak mood dan galau dalam belajar tersebut? Jadi begini, Pak. Saya selalu memikirkan, kenapa ya Bu Guru pada mata pelajaran matematika selalu menyindir saya pada saat ibu tersebut sedang mengajar di kelas. Menyindir? Coba diceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Iya, Pak, soalnya kalau di kelas, ibu tuh selalu bilang pada teman sekelas saya, sambil menyebut inisial nama saya. Bilangnya seperti ini, Pak, kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang nggak ikut les matematika akan rugi, karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Lalu bagaimana pendapatmu? Benar sih, Pak. Apa yang dikatakan ibu itu, bahwa les matematika itu penting. Terus, kenapa kamu nggak ikut les matematikanya? Iya, Pak. Soalnya saya merasa mengikuti les pun nggak ada gunanya. Soalnya ibu itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya. Mungkin ibu itu nggak suka pada saya, Pak. Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini tujuannya apa? Membicarakan bagaimana solusinya, Pak, supaya ibu matematika itu tidak selalu menyindir saya dan memberikan nilai yang jelek pada saya, Pak. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menangani masalah ini? Saya belum melakukan apa-apa, Pak. Nah, kalau seperti itu,
Coba apa hambatan yang menghalangi kamu tidak mengikuti les tersebut? Begini Pak, kebetulan les matematika itu diadakan sore, dimulai dari jam 2 Pak, sampai jam setengah 4. Sedangkan saya pada jam tersebut mengikuti sekolah agama. Mama saya selalu bilang untuk jangan bolos sekolah agama, karena itu sangat penting bagi saya agar bisa belajar agama. Terus berapa kali les matematika dilaksanakan dalam seminggu? 2 kali pertemuan Pak dalam seminggu. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam seminggu atau sekolah agama? Kedua-duanya penting bagi saya Pak. Cuma saya tidak bisa mengatur waktu ketika semua waktunya bertepatan Pak. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasinya? Mungkin saya bisa membicarakannya dengan ibu itu supaya kalau bisa waktu untuk les matematikanya diundur Pak. Jadi jam 4 supaya saya bisa ikut les tersebut. Atau salah satu pertemuannya diadakan di hari Jumat. Karena hari Jumat itu saya libur sekolah agama Pak. Sehingga saya bisa mengikuti les matematika dan juga sekolah agama. Ide bagus. Nah, kalau Bapak boleh simpulkan, Nak Feni ini ingin membicarakan dengan Ibu Guru Matematika agar les matematikanya diundur menjadi jam 4 sore ya, supaya Nak Feni bisa ikut les tersebut. Atau salah satu pertemuan diadakan di hari Jumat, karena pada hari itu Nak Feni libur sekolah agama. Apakah Nak Feni sudah yakin dengan solusi tersebut? Insya Allah yakin Pak. Dan insya Allah saya akan segera menemui ibu guru matematika itu. Tetapi Pak, saya butuh ada yang mendampingi Pak. Menurut kamu siapa yang mendampingi Nak Feni bertemu dengan ibu guru matematika tersebut? Mungkin saya akan meminta tolong kepada ketua kelas untuk mendampingi saya bertemu ibu guru matematika. Iya, bagus sekali. Saya kira ide yang sangat bagus ya. Nah, apakah langkah pertama yang Kak Nak Feni akan lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Mungkin langkah pertama, saya akan bertemu dengan ibu guru matematika, didampingi dengan ketua kelas pada hari Jumat. Karena di hari Jumat itu waktunya tidak terlalu padat belajar, Pak. Kemudian saya ingin membicarakan dan berusaha agar saya bisa mengikuti les matematika tersebut. Bagus, ya. Menurut Bapak, memang itu solusi terbaik. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit ya, karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan. Tetapi jika kamu mampu memanage waktu kamu dengan baik dan kamu mau mengungkapkan apa yang jadi masalahnya, serta berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les matematika tersebut, insya Allah Bapak yakin guru tersebut akan memahami dan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut ya. Iya Pak, terima kasih banyak arahannya Pak. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah tersebut. Iya, Fen, sama-sama. Kamu memang siswa yang hebat. Terus, apakah ada lagi hal-hal yang ingin Feni sampaikan? Insya Allah sudah jelas, Pak. Sudah tidak ada lagi.
Oke, kalau begitu Bapak saya kira sudah cukup ya. Bapak akhiri saja video call-nya. Kamu tetap semangat ya, tetap berprestasi ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak arahan dan bimbingannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak dengan baik proses coaching yang telah dilakukan atas kasus yang sudah diungkapkan di depan tadi antara coach dan coachee, sebagai pengamat saya akan menyampaikan beberapa hal yang kami sudah dapatkan selama proses ini berlangsung. Yang pertama bahwa model Tirta yang terdiri dari 4 itu sudah bisa muncul dengan sangat baik dalam proses ini. Yang model pertama, bagaimana coach sudah dengan sangat ramah dan memberikan salam kepada coachee. Ini sebuah kunci bagaimana penyambutannya dengan baik dan menerima coachingnya untuk berdiskusi, berdialog tentang masalah yang dihadapi. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan penuntun, coach bisa menolong coachingnya untuk menyampaikan tujuan utama dari pertemuan mereka, bahwa ingin membicarakan bagaimana dia bisa keluar dari masalah yang dihadapinya karena merasa diperlakukan tidak adil. Gurunya sering menyindirnya di kelas karena tidak mengikuti les matematika. Selanjutnya pada tahap kedua, diidentifikasi dalam beberapa bentuk pertanyaan yang sudah disampaikan oleh coach, sudah membimbing coachingnya ini untuk bisa menemukan masalah yang sesungguhnya yang dihadapi, dan melalui pertanyaan-pertanyaan seperti kita sudah dengarkan bersama tadi, apa hambatan kamu yang menghalangi kamu untuk tidak mengikuti les tersebut. Kemudian selanjutnya mengatakan berapa kali les itu dilakukan dalam seminggu sampai kamu tidak bisa mengikutinya. Dan apakah les matematika itu bisa diadakan di hari lain, dan coachnya bisa menemukan jalan yang dia akan lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian pada tahap ketiga, rencana aksi, coach juga bisa dengan penuh perhatian memberikan umpan balik supaya coachingnya dengan potensi yang dimilikinya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, sampai mengatakan bahwa bagaimana cara kamu untuk mengatasinya, sudah langsung menjurus ke penyelesaian masalah. Dan dia bisa menanggapi solusi yang disampaikan, jalan keluar yang telah diungkapkan oleh coachee yang akan ditempuhnya, bahwa dia akan bertemu dengan guru matematika. Kemudian coachnya membimbing coachee bahwa siapa yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini, dan dia memilih yang tepat yaitu ketua kelasnya. Demikian pun untuk tahap terakhirnya, bagaimana coachee ini mengambil tanggung jawab untuk penyelesaian masalahnya. Dia meminta pendapat, bahkan coachnya sudah menyampaikan bahwa apa langkah pertama yang akan kamu lakukan supaya pertemuan kita ini berhasil dengan baik, dan coachnya bisa menyampaikan bahwa dia akan segera bertemu pada hari Jumat, sudah ditentukan waktunya hari Jumat, jika tidak ada halangan akan pergi dengan ketua kelas untuk membicarakan les matematika. Dengan jalan keluar dia bisa mengikuti juga tanpa meninggalkan pertemuan pada pelajaran agama. Dan keyakinan kami dalam kelompok ini bahwa kalau dilaksanakan dengan baik proses ini, maka sang anak tadi yang bermasalah akan menemukan jalan keluar terbaik dan
dia akan lega untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran, baik pelajaran agama maupun matematika, bahkan bisa berpengaruh kepada semua pelajarannya. Dia akan antusias dan kompetensinya akan meningkat. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengamat pada proses coaching ini, bahwa semua tahapan dalam model Tirta bisa ditemukan dan terlaksana dengan baik. Terima kasih.